Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Norika dari Program Studi Manajemen Informatika 4B. Kali ini saya akan membuat video tentang demo aplikasi Sistem Informasi Layanan Desa yang sudah saya buat. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas UAS dari mata kuliah Pemrograman Berorientasi Objek. Langsung saja kita masuk pada aplikasinya dengan mengetikkan localhost root desa, lalu login.php. Maka dia akan mengarah pada halaman login. Kita isi username dengan admin dan password. Kita isi. Lalu kita klik silakan login. Maka dia akan masuk pada tampilan halaman admin. Di sini terdapat beberapa tabel. Yang pertama itu ada tabel layanan umum, lalu tabel layanan administrasi, tabel kependudukan, dan juga tabel layanan pertanahan. Baik, sebelumnya saya akan menjelaskan kelas diagram dari aplikasi ini. Yang pertama, pada tabel admin terdapat 4 atribut, diantaranya ID, username, password, dan level. Pada tabel admin juga terdapat beberapa metode atau fungsi, diantaranya bisa login dan logout. Ini merupakan gambaran dari kelas diagram pada tabel admin. Selanjutnya, pada tabel layanan umum juga terdapat 4 atribut, diantaranya ID umum, nama, alamat, dan jenis kelamin. Pada tabel layanan umum juga terdapat metode atau fungsi, diantaranya insert, update, delete, print, search, dan view data. Ini merupakan gambaran dari kelas diagram pada tabel layanan umum. Selanjutnya ada tabel layanan administrasi, di mana juga terdapat 4 atribut. Yang pertama ada ID administrasi, nama, jenis kelamin, dan jabatan. Pada tabel layanan administrasi juga terdapat metode atau fungsi. Di antaranya seperti di atas tadi, bisa insert, update, delete, print, search, dan view per data. Ini merupakan gambaran kelas diagram dari layanan administrasi. Selanjutnya ada tabel layanan kependudukan. Ini terdapat 6 atribut, diantaranya ID kependudukan, nomor KK, kepala keluarga, alamat, jenis kelamin, dan telepon. Pada tabel layanan kependudukan juga terdapat beberapa metode atau fungsi, seperti di atas, bisa insert, update, delete, print, search, dan view per data. Ini merupakan gambaran kelas diagram dari layanan kependudukan. Lalu selanjutnya, pada tabel layanan pertanahan, terdapat 4 atribut diantaranya, ID pertanahan, nama pemilik, luas tanah, dan telepon. Pada tabel layanan pertanahan ini juga terdapat beberapa metode atau fungsi. Di antaranya bisa insert, update, delete, print, search, dan view per data. Ini merupakan gambaran dari kelas diagram pada layanan pertanahan. Selanjutnya kita akan masuk pada tampilan aplikasinya. Kita coba masuk pada tabel layanan umum. Kita coba menambahkan data dari masing-masing tabel yang ada. Pertama kita masuk umum, lalu kita tambahkan data, isi dengan nama Rizka, dengan alamat Sungai Kelambu, jenis kelamin perempuan, kita masukkan nomor telepon, lalu kita simpan. Kita lihat yang sudah kita tambahkan pada tabel layanan umum dengan nama Rizka, alamat Sungai Kelambu, jenis kelamin perempuan, dengan nomor HP berhasil kita tambahkan. Lalu kita coba menambahkan satu buah data pada tabel layanan administrasi.
tambah data. Kita masukkan nama Ayu, jenis kelamin perempuan. Perempuan dengan jabatan sebagai bendahara. Kita simpan. Kita lihat datanya. Pada tabel administrasi yang kita input, kita tambahkan data Ayu, jenis kelamin perempuan dengan jabatan sebagai bendahara ketiga ini berhasil kita tambahkan. Lalu kita akan coba menambahkan satu buah data pada tabel kependudukan. Kita tambahkan. Kita isi nomor kakaknya. Kepala keluarga Bapak. Teman, misal. Alamat Sungai Kelambu, jenis kelamin laki. Kita masukkan nomor teleponnya. Lalu kita simpan. Kita lihat pada tabel kependudukan ini, kita tambahkan tadi datanya sudah masuk. Kepala keluarga atas nama Bapak Ilman, alamat Sungai Kelambu, jenis kelamin laki-laki, dan nomor teleponnya. Lalu kita akan coba menambahkan satu buah data pada layanan pertanahan. Isi namanya, luas tanahnya 500 hektar. Kita masukkan nomor teleponnya. Lalu kita simpan. Kita lihat pada tabel pertanahan, sudah berhasil kita tambahkan data. Tadinya kita input nama pemilik Henry, luas tanah 500 hektar, dengan nomor teleponnya. Masing-masing tabel ini sudah bisa menambahkan data. Lalu kita akan coba, misalnya pada tabel administrasi, kita coba, tadi kita sudah mencoba menambahkan data, nama Ayu yang tadi sebagai bendahara ketiga. Lalu kita akan coba mengedit sebuah data yang ini. Kita edit. Ubah misal jabatannya sebagai bendahara keempat misal ya. Kita ubah. Maka datanya sudah berhasil diubah dengan jabatan sebagai bendahara keempat. Lalu kita akan mencoba menghapus satu data yang sudah ada. Kita hapus. Misal kita hapus atas nama Taufik. Kita hapus. Maka di sini nama Taufik sudah berhasil kita hapus. Selanjutnya kita akan coba mencari data pada tabel administrasi ini. Misal kita cari nama Doni. Maka akan muncul data dengan inisial Doni ditemukan. Lalu misal kita mencari dengan inisial Bapak Riko. Nah, di sini akan muncul sebuah notif. Data dengan inisial Riko tidak ditemukan. Karena pada tabel layanan administrasi ini, kita tidak ada menginputkan sebuah nama yang bernama Riko. Selanjutnya, kita akan coba mencetak data pada tabel layanan administrasi. Nah, ini sudah berhasil kita cetak data layanan administrasi. Ini adalah proses cetak pada data layanan administrasi sudah berhasil. Lalu, saya akan menjelaskan ini merupakan halaman admin.
Jika kita klik logout, maka dia akan mengarah pada halaman user, di mana halaman user ini datanya berasal dari halaman admin sebelumnya sudah kita inputkan. Lalu di sini hanya bisa melihat dan mencari data yang ada sesuai pada tabel halaman admin. Jika kita klik login admin, maka dia akan mengarah pada halaman login yang pertama. Lalu saya akan menjelaskan tentang sintak kode program yang ada pada aplikasi ini. Pertama ini, untuk mengkoneksikan kelas diagram yang ada pada program dengan membuatkan suatu kelas diagram dengan gambaran seperti ini merupakan kode program di mana untuk mengkoneksikan kelas diagram. Selanjutnya, untuk mengkoneksikan metode MySQL pada program, ini merupakan kode programnya. Selanjutnya, sebuah metode untuk menampilkan data yang ada pada database dengan perintah select from dengan order by ID. Ini contoh kode programnya, artinya mencari data dari tabel berdasarkan ID. Ini select from, misal tabelnya layanan umum, order by ID umum. Selanjutnya, sebuah fungsi untuk menambahkan data sesuai dengan isi yang ada pada database dengan perintah insert into dengan values. Ini insert into artinya menambahkan data pada tabel dengan kode function. Selanjutnya ada sebuah kode program untuk sebuah function untuk mengedit data sesuai dengan isi yang ada pada database dengan perintah for ID atau where ID. Ini artinya mengedit data dari tabel berdasarkan ID yang ada pada tabel di database. Lalu ini merupakan sebuah kode program untuk sebuah function menghapus data pada tabel berdasarkan var ID dengan perintah delete from dengan nama tabel lalu inputkan where ID atau $var ID artinya menghapus data berdasarkan dari ID yang ada pada tabel. Selanjutnya, ini ada kode program, yaitu perintah untuk mengkoneksikan pencarian data dari tabel yang ada pada database dengan mengetikkan echo yang menampilkan data yang dicari pada tabel dengan perintah array, yaitu untuk membuat array pada tabel dengan data yang ada pada database dari metode tampil cari. Selanjutnya ini adalah sebuah metode yang berisi perintah untuk memanggil file yang ada pada tabel database dengan kode include, lalu perintah $batas artinya membatasi jumlah tabel yang ada pada halaman. Pada perintah array yaitu untuk membuat array pada tabel dengan data yang ada pada database dari metode tampil umum per data. Artinya menampilkan tabel berdasarkan data yang diinput. Ini merupakan kode programnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dan saya jelaskan pada video kali ini. Dan saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.